Bayangin sebuah negara superpower yang punya potensi untuk menguasai dunia, tiba-tiba lenyap begitu saja. Dunia memang tidak pernah diam guys. Perbatasan negara berubah, kekuasaan berganti, bahkan ada negara-negara yang dulu berjaya, kini hanya tinggal nama dalam buku sejarah. Конец! Могила колониальному рабству! Долой его и похоронить его чем глубже, тем лучше! Hari ini kita akan menyelami 7 negara yang dahulu pernah ada, tapi sekarang telah lenyap dari peta dunia. Ada yang bubar karena perang, krisis, ketegangan etnis hingga agama. Ada juga negara-negara yang memutuskan untuk bersatu secara damai. Uniknya, 2 negara yang mencapai final Euro pertama, kejuaraan sepak bola Eropa pada tahun 1960. Soviet keluar sebagai juara Euro pertama, dan Yugoslavia sebagai runner-up pertama. Kedua negara ini sudah bubar guys. Mulai dari runtuhnya tembok Berlin yang ikonik, penyatuan negara Arab jadi Republik Arab Bersatu, hingga runtuhnya Uni Soviet yang melahirkan 15 negara. Langsung aja kita bahas guys, ini dia 7 negara yang sudah bubar. FBI, open up! Yang pertama, Jerman Timur. Kekalahan Jerman pada Perang Dunia Kedua mengakibatkan negara ini terbagi menjadi 4 zona di bawah kekuasaan Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Ini semua disepakati dalam perjanjian Potsdam 2 Agustus 1945. Nah, antara 1947 sampai 1949, 3 zona barat, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis itu digabung menjadi Republik Federal Jerman alias Jerman Barat. Sedangkan zona timur yang dikuasai oleh Uni Soviet menjadi Republik Demokratik Jerman alias Jerman Timur. Tembok Berlin dibangun pada tahun 1961 oleh pemerintah Jerman Timur. Tujuannya untuk menghentikan eksodus alias larinya warga-warga Jerman Timur ke Jerman Barat. Tembok ini menjadi simbol nyata dari tirai besi yang memisahkan Eropa Timur dan Barat selama Perang Dingin. Pada tahun 1980-an, Jerman Timur itu menghadapi krisis ekonomi yang parah, sementara Jerman Barat itu tengah mengalami kemajuan yang pesat. Kebijakan reformasi Uni Soviet di bawah Mikhail Gorbachev, yaitu glasnost atau keterbukaan, dan perestroika atau restrukturisasi, inilah yang menginspirasi rakyat Jerman untuk menuntut perubahan, yang kemudian terjadilah demonstrasi besar-besaran menuntut kebebasan dan reformasi. Dan momen puncak runtuhnya Jerman Timur itu terjadi kala tembok Berlin itu runtuh. Pada 9 November 1989, pemerintah Jerman Timur mengumumkan pelonggaran perbatasan. Ini terjadi 5 hari setelah setengah juta orang berkumpul melakukan protes massal di Berlin Timur. Nah, jadi niat awalnya pemerintah Jerman Timur itu ya meredakan demonstrasi, ya dengan cara melonggarkan perbatasan untuk mempermudah warga Jerman Timur itu berpergian ke Jerman Barat. Nah, jadi bukan untuk membuka perbatasan itu secara penuh, tetapi cara penyampaiannya yang salah menciptakan akibat yang fatal. Warga berbondong-bondong menuju tembok Berlin, dan penjaga perbatasan yang bingung akhirnya membuka gerbang. Masyarakat dari kedua sisi berkumpul merayakan simbol perpecahan tersebut. It has been an astonishing day. Hour after hour, all through today, thousands and thousands of West Germans have come to the wall to see for themselves, to climb up on this hideous structure. Setelah tembok Berlin runtuh, proses reunifikasi itu dimulai. Barulah pada 3 Oktober 1990, Jerman berhasil bersatu kembali. Yang kedua, pecahnya Yugoslavia. Bayangkan sebuah negara yang terdiri dari berbagai etnis, agama, dan budaya hidup berdampingan dalam harmoni. Namun dalam hitungan dekade, negara tersebut hancur lebur dari dalam guys. Inilah kisah runtuhnya Yugoslavia. Pelajaran pahit tentang nasionalisme, ambisi politik, dan dampak dari kekosongan kepemimpinan. Di bawah kepemimpinan Joseph Broz Tito, negara ini berhasil menjaga persatuan melalui sistem pemerintahan yang kuat dan kebijakan non-blok yang menempatkan Yugoslavia di antara blok barat dan blok timur. Kematian Tito pada tahun 1980 menjadi awal dari ketidakstabilan. Umro je drug Tito. To su večeras saopštili Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije i predsjedništvo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Adanya vacuum of power alias kekosongan kekuasaan. Tidak ada figur pemimpin yang ideal pengganti Joseph Broz Tito. Tanpa sosok pemersatu, ketegangan antar etnis ini mulai muncul. Krisis ekonomi yang melanda pada 1980
termasuk utang luar negeri yang semakin membengkak dan inflasi tinggi memperburuk situasi. Pada tahun 1991, Slovenia, Makedonia, Bosnia, dan Kroasia memproklamasikan kemerdekaannya secara sepihak. Mereka kemudian mendirikan pemerintahan berdaulat yang memiliki mata uang, angkatan bersenjata, dan wilayah negara tersendiri. Pada perkembangannya, proklamasi negara bagian Yugoslavia mendapat penolakan keras oleh Serbia. Serbia terus berupaya untuk mempertahankan eksistensi dari negara Republik Yugoslavia. Kemudian terjadilah perang antar etnis antara Serbia dan Bosnia yang menimbulkan malapetaka. Puluhan ribu hingga ratusan ribu korban jiwa. Perang ini ditandai oleh kekejaman dan pembersihan etnis besar-besaran oleh pasukan Serbia terhadap umat Muslim Bosnia. Pada tahun 1995, perang Bosnia pun berakhir. Pada 2006, Montenegro memisahkan diri dari Serbia, menandai berakhirnya entitas terakhir yang mengklaim sebagai Yugoslavia. 7 negara pecahan dari Yugoslavia itu meliputi Slovenia, Kroasia, Makedonia, Bosnia Herzegovina, Montenegro, Serbia, dan Kosovo. Yang ketiga, Cekoslovakia. Kalau ini pisahnya baik-baik guys. Masing-masing pihak itu udah sadar kalau mereka itu nggak bisa barengan lagi. Ya, dua kelompok etnis utama mereka hidup bersama selama puluhan tahun, berbagi sejarah, budaya, dan pemerintahan. Kemudian tanpa pertumpahan darah, mereka memutuskan untuk berpisah dan menjalani hidup mereka masing-masing. Negara yang kemudian terpecah menjadi negara Ceko dan Slovakia dalam sebuah kisah yang terkenal sebagai peristiwa perceraian Beludru. Pada 1989, revolusi Beludru menggulingkan rezim komunis di Cekoslovakia, membuka jalan bagi demokrasi. Namun transisi ini juga lah yang melahirkan ketegangan antara Ceko dan Slovakia. Ini terkait tentang arah politik dan ekonomi negara. Perbedaan pandangan ini semakin memperdalam jurang antara kedua entitas. Pada 31 Desember 1992, Cekoslovakia itu secara resmi dibubarkan. 1 Januari 1993, Republik Ceko dan Republik Slovakia berdiri sebagai negara yang merdeka. Perbedaan nyatanya dapat diselesaikan dengan dialog dan perdamaian. Runtuhnya Cekoslovakia adalah contoh bagaimana dua entitas dengan perbedaan signifikan dapat berpisah secara damai dan membangun masa depan masing-masing. Pelajaran penting tentang toleransi, kompromi, dan dialog dalam menyelesaikan perbedaan. Yang keempat, Republik Arab Bersatu. Persatuan yang berujung dengan perpecahan. Bayangkan dua negara dengan semangat pan-Arabisme yang sangat tinggi. Mereka bersatu untuk membentuk negara yang besar. Namun hanya dalam waktu 3 tahun persatuan tersebut runtuh akibat ketegangan internal. Inilah kisah dari Republik Arab Bersatu, sebuah eksperimen politik yang berakhir dengan perpecahan. Dibentuk pada 22 Februari 1958 sebagai hasil dari penyatuan Mesir dan Suriah. Langkah ini dipimpin oleh Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser yang menjadi simbol pan-Arabisme pasca krisis Suez 1956. Penyatuan ini didorong oleh keinginan untuk memperkuat solidaritas Arab dan menghadapi ancaman eksternal. Pemicu perpecahannya ketimpangan kekuasaan dan ketegangan internal. Meskipun dibentuk atas asas persatuan, nyatanya Republik Arab Bersatu itu didominasi oleh Mesir. Kebijakan sentralisasi yang diterapkan oleh Nasser mengurangi otonomi Suriah, menyebabkan ketidakpuasan di kalangan militer dan politisi Suriah. Pembubaran partai politik Suriah dan pengaruh besar pejabat Mesir dalam pemerintahan memperparah situasi. Pada 28 September 1961, sekelompok perwira militer Suriah itu melakukan kudeta, mengumumkan perpisahan Suriah dari Republik Arab Bersatu. Meskipun Nasser awalnya mempertimbangkan intervensi militer, ia pada akhirnya legowo dan tidak jadi mengirim pasukan ke Suriah. Dengan demikian, Republik Arab Bersatu secara efektif berakhir, meskipun Mesir tetap menggunakan nama tersebut hingga 1971. Ya, meskipun Republik Arab Bersatu ini berumur pendek, tapi ini tetap menjadi simbol upaya dari pan-Arabisme dan solidaritas Arab. Kisah yang mengingatkan kita bahwa niat baik harus diiringi dengan implementasi yang adil dan menghormati perbedaan untuk mencapai keberhasilan dan persatuan. Yang kelima, Tanganyika dan Zanzibar bersatu menjadi Tanzania. Bayangkan dua negara dengan latar belakang sejarah, budaya, dan politik yang jauh berbeda, namun memutuskan untuk bersatu demi masa depan. Penyatuan Tanganyika dan Zanzibar terjadi pada 26 April 1964 melalui penandatanganan Article of Union oleh Julius Nyerere dan Abid Amani Karume. Langkah ini dipengaruhi oleh faktor keamanan regional. Setelah revolusi Zanzibar, ada kekhawatiran bahwa kepulauan tersebut bisa menjadi medan proksi war. Selanjutnya, faktor pan-Afrikanisme. Nyerere sendiri adalah pendukung kuat persatuan Afrika. Penyatuan diharapkan membawa kestabilan secara politik dan budaya di kedua wilayah tersebut. Well, you know the problem with democracy.
I don't think there is any country in the world which does not call itself democratic. All countries in the world call themselves democratic. Awalnya nama negara tersebut adalah Republik Tanganyika dan Zanzibar. Nah, barulah pada tanggal 29 Oktober 1964, negara baru ini secara resmi dinamai Republik Bersatu Tanzania. Yang keenam, Bantustan, kisah negara-negara yang tak pernah diakui, yang kemudian kembali ke Afrika Selatan. Bantustan atau Homeland adalah wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah apartheid Afrika Selatan untuk kelompok etnis kulit hitam tertentu. Tujuannya adalah memisahkan penduduk kulit hitam dari wilayah yang didominasi oleh warga kulit putih. Jadi pemerintah apartheid ini memberikan ilusi kemerdekaan, padahal ya tujuannya mencabut hak kewarganegaraan mereka dari Afrika Selatan. Ada 10 Bantustan utama, 4 diantaranya itu Transkei, Bophuthatswana, Venda, dan Ciskei. Mereka dinyatakan merdeka meskipun tak diakui secara internasional. Sistem Bantustan ini dikritik karena jelas ini sebagai alat untuk mempertahankan dominasi kulit putih dan menindas warga kulit hitam. Wilayah-wilayah ini seringkali miskin, kurang infrastruktur, dan sangat bergantung pada Afrika Selatan. Penduduknya kehilangan hak politik, sosial sebagai warga negara Afrika Selatan. Dengan berakhirnya apartheid dan pemilu multirasial pertama pada 1994 dan wilayahnya bergabung kembali ke Afrika Selatan. Langkah ini mengakhiri salah satu babak paling kelam dalam sejarah negara tersebut. Yang ketujuh, Uni Soviet, sang adik kuasa yang runtuh jadi 15 negara. Sebuah negara raksasa yang pernah menaklukkan Nazi, membuat Barat ketakutan, dan menguasai 1/6 daratan dunia. Namun pada malam Desember 1991, negara ini lenyap dari peta. Bagaimana bisa sebuah negara superpower runtuh tanpa perang besar? Inilah kisahnya guys. Tahun 1985, Mikhail Gorbachev naik ke kursi kekuasaan. Niatnya sih Gorbachev ingin nyelamatin Uni Soviet karena ekonomi yang stagnan, gitu-gitu aja. Dan birokrasinya yang kaku. Gorbachev kemudian meluncurkan 2 kebijakan, perestroika alias restrukturisasi dan glasnost alias keterbukaan. Namun reformasi inilah yang membawa petaka ke Uni Soviet. Krisis dan ketidakpuasan. April 1986, reaktor nuklir Chernobyl itu meledak. Pemerintah mencoba menutup-nutupi bencana ini, tetapi informasinya kemudian bocor di publik. Ini jelas menghancurkan kepercayaan rakyat guys. Sementara itu, perang panjang yang berlangsung di Afghanistan menimbulkan banyak korban jiwa dan sumber daya yang melayang. Ini jelas menambah beban negara. Di dalam negeri, rakyat mulai berani untuk bersuara, menuntut perubahan. Kebijakan glasnost membuka ruang bagi ekspresi identitas nasional. Republik-republik seperti Lituania, Estonia, dan Latvia mulai menuntut kemerdekaan. Gelombang nasionalisme menyebar ke Ukraina, Georgia, dan lainnya. Uni Soviet yang terdiri dari berbagai bangsa mulai retak dari dalam. Agustus 1991, kelompok konservatif dari Partai Komunis melancarkan kudeta untuk menghentikan reformasi dari Gorbachev. Namun rakyat kemudian turun ke jalan, dipimpin oleh Boris Yeltsin. Kudeta pun gagal. Tetapi dari sini kekuasaan Gorbachev itu melemah. Negara-negara itu semakin berani untuk mendeklarasikan kemerdekaannya. 8 Desember 1991, pemimpin Rusia, Ukraina, dan Belarus menandatangani perjanjian Belovezha, menyatakan pembubaran Uni Soviet dan membentuk Persemakmuran Negara-Negara Merdeka alias CIS. Pada 25 Desember, Mikhail Gorbachev itu umumkan pengunduran dirinya sebagai presiden dari Uni Soviet. Bendera merah Soviet diturunkan dari Kremlin. Uni Soviet resmi bubar. Runtuhnya Uni Soviet mengubah peta dunia, melahirkan 15 negara merdeka. Sebuah negara superpower runtuh bukan karena serangan dari luar, tapi tekanan dari dalam. Negara bisa lahir, bisa lenyap. Ya karena negara memang bukan entitas yang abadi dan sejarah bukanlah sesuatu hal yang tetap. Ia terus berubah. Kita memang tak bisa memutar waktu, tapi kita bisa belajar darinya. Sejarah. Menurut kalian kisah mana yang paling menarik? Dan negara mana yang mungkin akan muncul atau menghilang selanjutnya? Sampai jumpa di konten selanjutnya.